berharap syafaatmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa akrim ala rasulina wa imamina wa syafi'ina wa nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga mukmin yang berbahagia, para ayah bunda, para ahli ilmu, para ustadz saya, juga untuk anak-anakku semua, para generasi muda Islam yang harus hadir tidak sama dengan generasi tua. Alhamdulillah, syukur pada Allah, berlipat-lipat kita mengucap syukur pada Allah, memuji hanya kepadanya atas pertemuan pagi hari yang mulia ini di acara launching rumah RSA Lentera Siroh Anak yang diadakan di Masjid Al-Arqam. Alhamdulillah, syukur pada Allah, satu kerjasama yang baik, dan semestinya memang masyarakat muslim seperti ini. Ada masjid yang menjadi ruh bagi masyarakat muslim, dan masyarakat muslim yang mengambil ruhnya dari masjid, bukan dari tempat lain. Bekerjasamalah dengan baik untuk kita pikirkan, karena saya bersyukur ketika Masjid Al-Arqam ini antara Ustadz Ilham dengan masyarakat dan para pengurus masjid bekerjasama dengan baik dalam rangka mendidik generasi muda ke depan, karena masih cukup banyak masjid yang tidak ramah anak. Akhirnya anak-anak mencari tempat yang lain selain masjid. Begitu ketemu selain masjid, kadang-kadang di tempat itu banyak setannya, sehingga yang terjadi generasi rusak. Atau sekalinya masjid dibuat ramah anak tapi salah jalan. Temanya masjid ramah anak, tapi kemudian malah menjadi salah jalan. Mereka tidak tahu fungsi masjid yang sebenarnya. Karena anak tetap harus dilatih, anak-anak tetap harus tahu bahwa ini masjid memang bukan tempat main, tapi bahwa mereka bermain itu anak-anak, normal anak-anak. Tapi mereka harus tahu, sebatas mereka belajar, tapi mereka harus tahu bahwa ini masjid, ada adab di sini, dan seterusnya. Jadi posisinya adalah posisi di tengah, bukan masjid yang kemudian tiba-tiba disulap menjadi tempat bermain, tapi juga bukan masjid yang merupakan tempat yang paling angker bagi anak-anak, tapi ada di posisi tengah. Masjid yang seperti itu, maka kita akan boleh berharap tentang sebuah lingkungan yang baik, yang akan menghasilkan generasi yang terbaik. Karena itulah yang bisa kita lihat pada Masjid Rasul SAW, Masjid Nabawi zaman Nabi SAW dulu juga begitu. Masjid Nabawi tidak pernah diubah menjadi tempat bermain. Masjid Nabawi tidak pernah diubah jadi pasar, tidak pernah. Masjid ya masjid. Innama hadzal masjid, kata Nabi, ini masjid. Ini masjid, tempat untuk tilawah, untuk zikir, untuk sholat. Itu satu Nabi SAW. Tapi di sisi lain, masjid adalah tempat yang sangat ramah bagi anak-anak. Sangat ramah. Makanya di situ mereka juga bisa bercengkrama, mereka bisa sebagaimana selainnya anak-anak. Mereka tahu itu masjid, tetapi anak-anak masih ada saja yang ketika khotib Jumat lagi khutbah,
cucu Nabi Hasan Husain ya jalan di antara shaf, ya, sampai berjalan dengan baju yang sama warnanya, berwarna merah garis-garis, kemudian jalan di antara shaf, kemudian begitu jalan namanya anak kecil terjatuh, kemudian bangun lagi, jalan lagi, begitu jalan-jalan di antara shaf. Muslimin tidak merasa terganggu, tidak merasa terganggu. Anak-anak itu Rasul turun dari mimbar saat sedang khutbah, turun dari mimbar, kemudian Nabi mengambil kedua cucunya digendong ke atas mimbar, kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya sambil menggendong kedua cucunya. Kebayang pemandangannya? Itu indahnya kisah. Dia bisa hidup hari ini juga. Artinya bahwa begitu ramahnya masjid itu. Namanya anak kecil, terkadang sekali waktu juga mereka ngompol di masjid. Anak-anak, namanya anak-anak, biasa saja. Biasa saja. Saya sering sampaikan, kalau anak kecil dia pipis di masjid, nggak usah rame, nggak usah banyak bicara. Itu karpet tinggal digulung, diambil, anaknya dirapikan supaya tidak kececer kemana-mana najisnya. Setelah itu selesai masalahnya, selesai. Tidak ada berkepanjangan, ini anak siapa ini, bapaknya mana, emaknya mana nih, nggak mengurus anaknya. Anak kecil, sehebat-hebatnya orang tua bisa mengurus anak, nama anak kecil. Anak kecil, karenanya sampai seperti itu. Cucu Nabi pipis dalam masjid, Nabi lagi tiduran dalam masjid, cucunya naik ke perut Nabi SAW, gitu ya. Kemudian pipis di atas perut Nabi, lagi di masjid. Anak kecil. Tapi itu tempat sangat ramah bagi anak-anak, sehingga mereka sangat nyaman. Nah, kita perlu masjid yang seperti itu di Indonesia. Itu bukan yang kita yang ngarang, tapi itu adalah merupakan contoh langsung dari masjid pertama muslimin, yang langsung didesain langsung oleh Rasul SAW. Jadi bukan sembarang. Nah, kita perlu yang seperti itu, karena sebenarnya kita sangat perlu para DKM, para pengurus masjid yang ngerti ilmu cara mengurus masjid. Yang jadi masalah itu begini, ini masjid ini namanya rumah Allah, ini Baitullah, wa annal masajida lillah, dan ketahuilah bahwa masjid-masjid itu punya Allah. Itu teks ayat jelas. Jadi masjid ini umpamanya yang bangun perumahan apa namanya ini, BPS, perumahan BPS. Yang bangun memang perumahan BPS, tapi bukan punya BPS, Pak. Bukan punya perumahan BPS. Kalau gitu jangan dikasih nama masjid, kasih aja nama aula. Aula nanti buat dipakai sholat bisa gitu, kalau masih namanya punya BPS. Masjid yang bangun NU bukan punya NU lagi, kalau namanya masjid. Masjid yang bangun Muhammadiyah bukan punya Muhammadiyah lagi. Karena kalau dia masih punya kelompok, punya masyarakat tertentu, punya anggota, itu bukan masjid. Karena masjid itu Allah berfirman, wa annal masajida lillah. Masjid itu punya Allah. Nah, kalau masjid punya Allah, ya semua yang hamba Allah, semua hamba Allah di sini beraktivitasnya. Wa annal masajida. Nah, kemudian makanya mengatur rumahnya Allah tentu harus dengan aturan yang punya rumah. Bukan aturan kita. Kita memang punya rumah, itu ngatur rumah kita dengan aturan kita, pas dong kita yang punya rumah. Tapi ini rumah bukan punya kita. Ini rumahnya dia yang punya. Rumah ini Allah yang punya. Kalau Allah yang punya, tanya sama Allah, ya Allah gimana caranya ngatur rumahmu? Itu caranya. Nah, yang pernah praktek terbaik tentu Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Muhammad dengan Masjid Nabawi itu, disitulah yang harus dicontoh. Masjid itu kalau dihidupkan seperti Masjid Nabawi, wah itu masyarakat dahsyat. Kebangkitan terjadi di mana-mana karena tidak ada kebangkitan kecuali dari masjid. Maka anak-anak ini harus dibuat nyaman di masjid, ya, dibuat nyaman di masjid. Dan syukur sekali bahwa hari ini menjadi saksi. Saya tidak tahu akan menjadi sejarah apa di kemudian hari, karena kita tidak tahu masa ke depan. Kalau ini menjadi kebaikan bagi bangsa ini, maka artinya Masjid Arkom ini menjadi masjid yang pernah mengawali kebaikan itu untuk Indonesia, dan menjadi pahala bagi
semua pengurusnya dan warga yang ada di perumahan BPS ini. Teman-teman saya dirahmati Allah SWT, ini dulu saat Ilham itu punya tulisan di web, sudah lama, webnya sudah dimatikan, judulnya Dari Nabi untuk Anak Indonesia, tulisan berseri Dari Nabi untuk Anak Indonesia. Ketika ditulis, saya bilang ke beliau, ini bagus sekali, targetnya satu saja. Kalau target satu ini kita jalankan, bagus. Targetnya adalah mengenalkan Nabi pada anak-anak Indonesia. Mengenalkan Nabi pada anak-anak, cukup. Kenapa? Jangankan anak-anak, kita ini udah umur segini gak kenal Nabi sebenarnya. Gak kenal Nabi. Boleh saya tanya, bukti bahwa kita gak kenal Nabi? Dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit, kita nggak kenal Nabi. Itulah mengapa kehidupan muslimin nggak maju gitu. Karena kalau kita kenal Nabi, kita akan kagum pada sosok yang satu ini. Pasti kagum. Wong musuh Islam aja kagum kok sama Nabi. Kok kita lagi yang muslim? Gitu kan? Musuh Islam lo kagum banget Pak, sama Nabi. Apalagi kita yang muslim gitu. Nah kalau musuh Islam saja kagum sama Nabi, maka sudah bisa diduga bahwa namanya orang kagum itu pasti ingin niru. Orang namanya orang kagum Pak. Lihat anak-anak muda kita kalau lagi kagum sama sosok yang dikaguminya, itu semua hal pengen ditiru. Cara jalan pengen ditiru, rambut pengen ditiru, ya kan? Semua pengen ditiru. Cuma karena kita tidak pernah kagum sama Nabi, dan memang faktor utamanya tidak kenal Nabi, itu faktornya. Kan gitu. Nah, makanya kemudian kan semboyannya kan tak kenal, maka ta'aruf kan. Ya, prinsip anak muda hari ini. Yuk kita ta'aruf, kita kenal dengan Nabi SAW, kenalan sama Rasul SAW, kita kenali Nabi. Dan mengenalkan Rasul ke anak-anak kita ini adalah merupakan kurikulum yang paling dasar di pendidikan anak sebenarnya. Tapi ini diabaikan oleh negara ini. Makanya ya bahasa pasnya apa ya? Bahasa nggak pasnya namanya kualat, itu bahasa nggak pas itu. Gitu ya, kualat negeri ini. Karena ngaku muslim tapi tidak mengenalkan Rasul, tidak mengenalkan Rasul di kurikulumnya. Di mana Rasul dikenalkan? Di kurikulum mana? Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, di mana dikenalkan? Di pesantren oke. Di pesantren pun pada batas yang sangat minim. Sangat minim. Belajarlah, masuklah ke pesantren-pesantren itu. Pelajaran top paling khulasoh Nurul Yakin. Yang ya apa bahasa pas ya Pak? Tidak menggerakkan air yang tenang Pak. Gak apa-apa gitu. Padahal kalau orang belajar sejarah itu luar biasa. Ini sekedar cerita teman-teman. Saya bercerita kemarin, saya dapat tamu kemarin. Gak usah sebutkan tamunya. Ini lagi tenar masalahnya. Karyanya lagi tenar. Berhubungan dengan anak-anak, hubungan dengan anak-anak karyanya, semua anak-anak tahu gitu. Begitu, karena dia sedang ingin mendesain sesuatu yang besar sekali, kemudian datang ke saya ingin bertanya tentang masalah sejarah, karena desainnya desain sejarah. Begitu saya ceritakan tentang bagaimana sejarah, gambarnya, akhirnya berubah cara berpikirnya. Seketika itu berubah, karena tidak membayangkan bahwa sejarah itu sebesar itu. Sebesar itu, sejarah itu sebesar itu, ya. Dan luar biasa, karena sejarah ini guru yang paling halus, Pak. Kalau Anda mau bicara dengan sangat keras, gitu ya, tapi terasa halus pakai sejarah. Anda pengen memarahi siapa gitu ya, pengen ngamuk gitu, sudah sangat jengkel ketika karena kemungkaran yang dilakukan bahwa itu. Guru yang paling halus itu sejarah. Karena ada begitu bicara sejarah, luar biasa. Ketika menasehati juga sangat halus maksudnya. Nasihat itu sangat halus pakai sejarah. Saya cerita bagaimana umpamanya dulu saya pernah waktu mahasiswa itu masih membawa beberapa orang guru saya
dari Timur Tengah sana.